Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Asyifa Hairunisa. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 4 dan di sini kita akan membahas mengenai dynamic routing EIGRP. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing, teman-teman. Kalau static routing itu kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Misal kalau ada tambahan satu router lagi, kita akan konfigurasi di router-router lainnya lagi untuk ngasih tahu jalurnya. Misal di sini ada 3 router, teman-teman. Di sini ada 3 router, kemudian saya tambahkan satu router lagi. Nah, nanti di router 123 kita konfigurasi jalurnya lagi secara manual. Nah, tetapi bedanya kalau yang dynamic routing kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan saja. Nanti router yang lainnya itu akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Nah, langsung saja kita praktekkan ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini terdapat 2 router dengan versi 2911 dan di sini ada 2 PC dan disambungkan menggunakan kabel otomatik. Di sini juga sudah saya kasih note untuk IP-nya, teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di routernya. Kita masuk ke router 1. Nah, kemudian di sini kita bisa enable conft, kemudian kita masukkan IP-nya, teman-teman. Nah, karena yang mengarah ke PC 1, maka kita akan menggunakan yang gig 0/1, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan interface gig 0/1, kemudian IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.0. Jika sudah, kita no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke router 2, yaitu yang gig 0/0, teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu. Ini kita exit. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke router 2. Di sini kita interface gig 0/0 yang ini, teman-teman, gig 0/0. Kemudian IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Jika sudah, no shutdown. Nah, jika sudah, kita lanjut di router 2, teman-teman. Kita buka router 2. Di sini kita no, kemudian enable conft. Kemudian kita masuk ke yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu, teman-teman. Di sini yang mengarah ke router PC 2 ini gig 0/1. Makanya di sini kita masukkan interface gig 0/1. Kemudian tambahkan IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke router 1, exit di interface gig 0/0, lalu IP address 10.10.10.255.255.255.0. no shutdown. Nah, selanjutnya kita pasang IP di masing-masing PC-nya. Kita buka PC 1, desktop, IP configuration. Di sini 192.168.10.2. Ini 255.0, kemudian ini 10.1. Nah, jika sudah, kita buka PC 2, desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.20.2. Subnet masknya ini, kemudian gateway-nya 20.1. Nah, jika sudah,
Nah, setelah di kedua PC-nya sudah dipasang, tetapi di kedua PC ini masih belum bisa berkomunikasi teman-teman. Karena kalau kita coba lihat di router 1, di sini kita coba exit terlebih dahulu, kemudian do show IP root. Nah, di sini kita belum konfigurasi secara dynamic. Nah, kita akan bahas konsep dari static routing dengan konsep dynamic routingnya nih. Kita akan cari tahu perbedaannya teman-teman. Nah, kalau setelah tag routing kan kita harus menuliskan IP root lalu tujuannya teman-teman. Misal dari PC 1 ke PC 2, kita menulisnya seperti ini teman-teman. Misal kita menulisnya 192.168.20.0, kemudian kita tuliskan subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita tuliskan next hook-nya atau jalurnya teman-teman, misal 10.10.10.1 atau berapa. Nah, jadi ini IP tujuannya, yang ini, kemudian ini subnet masknya, lalu yang ini lewat jalurnya teman-teman. Nah, tetapi kalau yang dinamik kita nggak pakai seperti itu teman-teman. Untuk dynamic routing kita akan pakai advertis teman-teman. Di sini saya ketikkan advertis connected network. Nah, seperti ini teman-teman. Kita taruh di sini jalur router 1 ke PC 1. Artinya misal router 1 dia ingin dynamic routing. Nah, itu artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertis connect network, atau router 1 harus melakukan yang namanya promosi. Nah, kita bisa langsung saja konfigurasi di router 1-nya teman-teman. Kita buka router 1. Nah, di bagian ini kita fokus yang bagian C teman-teman. C ini artinya connected atau yang terhubung. Nah, di sini ada 10.10.10/24. Kemudian ada yang 192.168.10.0/24. Nanti kita akan mempromosikan yang 10.10.10.0/24. Di sini kita bisa copy teman-teman. Di sini kita kasih note ya. Ini sama dengan gig 0/0. Kita taruh di sini teman-teman. Yang ini kita copy. Nah, kita kasih note. Yang ini gig 0/1. Kemudian kita buka di router 2. Kita bisa exit. Kemudian do show IP root. Nah, di bagian connect ini ada 10.10.10.0/24 untuk gig 0/0, dan juga ada 192.168.20.0/24 untuk gig 0/1. Ini kita paste ya teman-teman. Kita tuliskan di note teman-teman. Kita paste yang ini untuk gig 0/0. Kemudian yang ini 192.20.0/24 untuk gig 0/1. Kita tuliskan lagi, paste sama dengan gig 0/1. Seperti ini teman-teman. Kita taruh di bagian kanan router 2. Jadi konsepnya si router 1 dia akan melakukan advertis connected network atau promosi ke router 2. Misal di router 1 bilang ke router 2, "Hai router 2, di sini saya punya IP root dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Dan jika kamu ingin melewati IP root yang ada di sini, maka lewat aku saja." Nah, lalu dari router 2 akan melihat-lihat tabel routingnya. Lalu router 2 akan menjawab lagi ke router 1. Router 1, ternyata di sini saya sudah punya nih yang 10.10.0, yang 192.168.10.0 saya belum punya. Nah, di router 2 itu nanti akan langsung menambahkan dynamic routing. Jadi, nanti akan masuk secara otomatis ke IP root atau networknya itu teman-teman. 192.168.10.0. Nah, nanti lewatnya 10.10.10.1.
Nah, di sini kita hanya melakukan satu-satu konfigurasi di salah satunya, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Misal dari si router 2 ingin dinamik, maka dia akan mempromosikan atau advertise connected network ke router 1. Di sini saya ada IP root 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Jika kamu ingin melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku. Begitu, teman-teman. Kemudian router 1 akan menjawab, ternyata yang 10.10.0 saya sudah punya, tapi yang 192.168.20.0 saya belum punya. Nantinya di router 1 akan secara otomatis ada network 192.168.20.0. Nah, langsung saja kita konfigurasikan EGRP-nya. Nah, jadi teman-teman, di dynamic routing ini ada beberapa protokol, teman-teman. Yang pertama ada RIP. RIP ini jarang digunakan, teman-teman. Lalu yang kedua ada EGRP. EIGRP ini ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Lalu ada OSPF, teman-teman, yaitu Open Standard. Jadi misal ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu kita bisa pakai OSPF. Terus ada yang namanya BGP. BGP juga Open Standard, teman-teman. Tetapi dia beda dengan OSPF. Nah, itu nantinya akan kita bahas yang BGP. Yang BGP kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan bahas yang konfigurasi EIGRP terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router 1. Di router 1 kita bisa enable conft, kemudian tuliskan router EIGRP, kemudian tanda tanya. Lalu kita bisa memilih angka dari 1 sampai 65535. Misal di sini kita akan pakai angka yang 10. Jadi kita tuliskan router EIGRP 10. Nantinya 10 ini harus sama juga di router 2-nya, teman-teman. Setelah itu kita masukkan network yang ada di router 1. Jadi ini seperti kita memasang IP yang akan dipromosikan, teman-teman. Di sini yang akan dipromosikan itu network 10.10.10.0, kemudian network 192.168.10.0. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke router 2-nya, teman-teman. Masuk router 2. Nah, di sini kita router EIGRP 10. Kemudian network 10.10.10.0. Nah, di sini ada seperti peringatan bahwa 10.10.10.0 ini sudah ada di router 1. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah do show IP neighbor. Maaf, teman-teman, di sini IP EIGRP neighbor. Nah, di sini sudah ada yang 10.10.1. Artinya ini sudah tetanggaan, teman-teman. Nah, kita lanjut, kita akan promosikan yang 20.0. Ini kita masuk lagi ke router yang ini, router EIGRP 10. Kemudian di sini network 192.168.20.0. Kemudian doso IP root. Nah, di sini sudah ada yang D, teman-teman. D ini artinya EIGRP. Nah, kenapa di sini enggak E? Karena jika E, dia sudah digunakan, teman-teman. Nah, oke, untuk konfigurasinya kita sudah selesai, teman-teman. Kita bisa cek di router 1. Ini. Mohon maaf, teman-teman, di sini untuk namanya belum kita ganti. Jadi yang ini itu router 2. Nah, yang ini itu router 1. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek di router 1-nya dengan perintah do show IP root. Nah, maka di sini sudah ada yang 192.168.20.0. Padahal kan tadi di router 1 kita tidak memasukkan IP yang 20.0, tetapi di sini dia sudah langsung ada. Nah, itu yang dinamakan dynamic routing, teman-teman. Kemudian kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita buka PC 1. Kita buka command prompt. Nah, di sini kita tuliskan ping 192.168.20.2. Nah, maka di sini kita bisa tunggu terlebih dahulu. Biasanya itu pertama-tama akan request timeout, kemudian akan reply.
Ini artinya kita sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita bisa coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, maka di sini keterangannya sudah successful. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi 3 router teman-teman. Saya percepat saja ya teman-teman di sini. Ini saya singkirkan. Kemudian di sini kita tambahkan routernya yang 2911. Kemudian PC-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Yang ini gig 0/2, kemudian gig 0/0. Kemudian dari router ke PC, gig 0/1 dan FA 0. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya berikan node-nya juga. Di sini 20.20.20.2/24. Nah, di sini 192.168.30.1/24. Nah, ini IP-nya 192.168.30.2/24. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita pasang IP-nya di PC 2, di PC 3 teman-teman. Desktop IP config. Di sini masukkan 192.168.30.2/255. Gateway-nya 30.1. Nah, di sini kita akan konfigurasi EIGRP teman-teman. Tetapi di sini yang akan dikonfigurasi hanyalah router 2 dan router 3 saja. Di router 1 kita tidak perlu konfigurasi karena dia tidak menambahkan network baru. Kita akan memasangkan IP-nya dulu di routernya teman-teman. Kita bisa buka router 2. Di sini saya exit. Di router 2 kita masuk ke interface gig 0/2. Tambahkan IP add 20.20.20.1 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Nah, jika sudah, kita ke router 3 yang ini no enable consti. Di sini kita bisa masukkan interface gig 0/0 IP add 20.20.20.255.255.255.0. No shutdown. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke PC 3. Exit interface gig 0/1 IP address 192.168.30.1. Subnet busnya 255.255.0. No shutdown. Nah, karena di sini sudah hijau ya teman-teman, di sini sudah hijau semua, kita bisa mulai konfigurasi EIGRP-nya. Kita mulai di router 3 terlebih dahulu. Di sini kita exit, lalu router EIGRP 10 teman-teman, ingat angkanya harus sama. Kemudian network 20.20.20.0. Networknya yang pertama ya teman-teman. Kemudian network ini kita ganti 192.168.30.0. Kemudian lanjut advertise promosikan di router 2. Kita masuk ke router 2. Di sini kita exit. Kemudian router EIGRP 10. Network 20.20.20.0. Kemudian doso IP EIGRP neighbor. Nah, di sini ketika kita cek sudah ada 10.10.1 dan 20.2. Artinya sudah tetanggaan teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah konfigurasi EIGRP-nya. Nah, kalau statik di router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau di dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan router yang tidak jauh atau router tetangganya, yaitu router 2. Router-router yang jauh tidak perlu dikonfigurasi karena di sini router 2 sudah mengadvertis atau mempromosikan networknya ke router 2. Terus router 2 sudah mengadvertis
Terus router 2 sudah mengadvertis atau promosikan ke router 1. Jadi nanti di router 1 akan otomatis sudah mengenali network di router 3. Nah, kalau teman-teman belum percaya, kita cek di router 1 teman-teman. Kemudian do show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian D sudah ada 192.168.20.0. Padahal di router 1 kita tidak mengkonfigurasi network yang ada di router 3. Dan juga ada 192.168.30.0. Lalu kita bisa cek di router 3, teman-teman. Di sini kita exit, kemudian do show IP route. Nah, bisa dilihat yang ini 10.10.0/24 dan yang 192.168.10.0 yang ada di router 1, di router 3 juga langsung otomatis ada, teman-teman. Sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3, PC 2 ke PC 3. Nah, awalnya itu akan valid terlebih dahulu, teman-teman. Tetapi di sini kita akan coba lagi, maka di percobaan selanjutnya akan memunculkan keterangan successful. Nah, kemudian kita akan lanjut konfigurasi EIGRP menggunakan VLAN. Di sini saya akan buat VLAN-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya tambahkan. Kemudian di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita masuk ke switch-nya CLI. Kemudian di sini kita bisa enable conft. Lalu di sini saya tambahkan VLAN 40, lalu VLAN 50. Kemudian do show IP, do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 40 dan 50-nya sudah ada, teman-teman. Nah, untuk PC 4 nantinya akan masuk ke VLAN 40 dan PC 5 akan masuk ke VLAN 50. Nah, kita bisa lihat dulu yang mengarah ke PC 4. Kita menggunakan FA0/3. Di sini kita bisa exit, teman-teman. Kemudian interface FA0/3. Nah, tuliskan perintah switch port mode access. Switch port access VLAN 40. Jika sudah, exit. Kemudian interface FA0/2, karena yang mengarah ke PC 5 itu menggunakan FA0/2. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 50. Kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk FA0/3 atau PC 4 itu masuk ke VLAN 40 dan FA0/2 atau PC 5 itu masuk ke VLAN 50. Selanjutnya kita mode terang kan, karena di sini ada switch dan router. Di switchnya kita exit. Kemudian interface FA0/1, switch port mode terang. Di sini mode terang. Di sini masih, kita bisa lihat di sini masih merah karena di router 3 kita belum konfigurasi, teman-teman. Kita masuk ke router 3-nya untuk pasang IP yang mengarah ke gig 0/2. Interface gig 0/2. IP FTC 30.1.255.255.255.0 satuan. Kita cek, teman-teman. Nah, di sini sudah hijau. Selanjutnya kita akan buat sub interface untuk VLAN 40 dan VLAN 50. Di router 3 kita exit. Kemudian interface gig 0/2.40. Selanjutnya kita pakai sub interface 40 saja, teman-teman, biar sama. Kemudian kita ketikkan encapsulation .1key 40. Artinya interface 2.40 ini akan masuk di VLAN 40. Kemudian masukkan IP add 192.168.40.1.
255.255.255.0. Nantinya gateway-nya ini yang akan kita pasang di PC-nya teman-teman. Kita exit, selanjutnya kita buat yang VLAN 50. Interface FA0/2.50. Di sini kick ya teman-teman, mohon maaf, kick. Kemudian encapsulation dan key 50. IP address di sini kita ganti 50.1. Oke. Ini masih sama. Kemudian kita lanjut pasang IP di PC 4 dan PC 5. Kita ke PC 4, top IP configuration 192.168.40.2 ini, lalu 192.168.40.1 seperti ini teman-teman. Kemudian di PC 5 kita juga tambahkan desktop IP configuration. Ini ke atasin dulu. Nah, di sini kita ganti 50.2. Di sini 50.1. Kita coba kirimkan paket dari PC 4 ke PC 5. Di sini masih valid, kita kirimkan lagi 4 ke 5. Maka di sini sudah successful. Kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 4. PC 3 ke PC 4. Di sini juga sudah sukses. Tetapi kalau di PC 1 dan PC 2 ingin komunikasi dengan PC yang ada di VLAN 40 maupun VLAN 50, itu belum bisa teman-teman, karena kita belum konfigurasi dynamic routingnya. Sekarang kita akan melakukan dynamic routingnya. Kita akan mempromosikan IP network dari IP VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya. Kita bisa langsung masuk ke router 3. Di sini kita bisa exit. Nah, di router 3 kita bisa router EIGRP 10. Kemudian network 192.168.40.0. Kemudian 50.0. IP-nya sudah, sekarang yang network baru ditambahkan. Kita ketikkan network. Sini kita ganti 30.0. Kemudian do show IP route. Nah, jadi di router 3 ini network di VLAN 4 dan 5, di VLAN 40 dan 50 akan dipromosikan ke router-router lain yang terhubung, teman-teman. Di sini kita bisa buka router 1, enable config, kemudian do show IP route. Maka di bagian D akan otomatis ada network dari VLAN 40 dan 50, teman-teman. Begitu juga di router 2 akan otomatis ada, teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 atau 2 ke PC 4. Di sini saya coba kirimkan dari PC 1 ke PC 4. Nah, maka di sini akan sukses. Kita coba delete terlebih dahulu. Kemudian kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini juga akan successful. Nah, jadi teman-teman, cukup sekian pembahasan bab kali ini dari saya. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.